Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri, jalan pagi mencari inspirasi. Hari ini kita membahas tema masih bersambung dengan kemarin tentang SARA, tapi lebih spesial adalah tentang cebong dan kampret. Mungkinkah pada Pilkada 2020 ini masih ada tema cebong dan kampret? Ayo, masih ingat kan? Cebong dan kampret pada pemilu 2019, dia luar biasa pengaruhnya. Mungkin ada yang bertanya, loh, memang masih ada cebong dan kampret itu? Kan sudah selesai. Kecewa lu bagi yang pendukung cebong dan kampret, karena Pilpres menghasilkan presiden terpilih dan lawan politik masuk bagian dari rezimnya, maksudnya masuk bagian dari pemerintahannya. Halo saudara pecinta masa depan negeri, mengecewakan kan kalau niatnya kemarin adalah tidak tulus. Ya pokoknya untuk pemenangan yang negatif, akhirnya ya kecewa begitu. Kalau dalam proses politik, tahapan politik bukan niat yang macam-macam, bersatunya antara calon satu dan lain itu malah menyenangkan karena semua terselesaikan. Sebab dalam proses pilkada itu memang mencari pemimpin yang terbaik untuk negeri. Kalau pilkada untuk daerah. Nah, ketika ada 2-3 calon, maka bagaimana mereka bisa bersinergi dan bisa menyatu sehingga membangun daerah lebih baik. Karena kalau ada semacam sinergisitas, kemungkinan besar daerah atau bahkan negeri kita itu akan lebih baik. Saudara pecinta masa depan negeri, mengapa sih pada waktu kemarin Pileg Pilpres itu muncul cebong dan kampret mulai 2018? Cebong itu apa ya? Cebong adalah label negatif sih untuk para pendukung Pak Jokowi. Kampret adalah label untuk para pendukung Pak Prabowo. Masih ingat kan? Coba kalau salah saya dikoreksi ya. Cebong dan kampret Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Sebetulnya kan kalau ngomong ya saya pendukung Pak Jokowi, saya pendukung Pak Prabowo, pada waktu itu enak kok. Tidak sampai negatif. Maksudnya tidak sampai kemudian berefek kepada semacam permusuhan di antara kita bersama. Tapi kalau kemudian cebong dan kampret, seakan-akan kita membuat musuh, membuat ya memang permusuhan. Tapi coba kita renungkan kembali, mengapa sih pada waktu itu muncul antara cebong dan kampret? Toh Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu tidak terlalu mau tahu, tidak mau peduli terkait dengan hal itu. Bahkan mereka pikirannya adalah ya kita kontestasi, kalau menang ya dilantik, kalau tidak ya sudah. Bahkan kalau Pak Prabowo secara teknis bisa bergabung dengan Pak Jokowi. Saudara pecinta masa depan negeri, ya, cebong sama kampret adalah label negatif. Sebetulnya para orang yang pembuat, saya tidak mengatakan itu adalah tim resmi dari Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tapi itu adalah orang yang ingin memenangkan Pak Jokowi atau Pak Prabowo dengan cara labeling negatif. Bagaimana ilmu sosial atau sosiologi menjelaskan tentang ini? Oke, kalau kita berbicara ilmu sosial, di situ ada teori yang ditampilkan oleh Robert Camerton, teori manifest dan laten, fungsi manifest dan fungsi laten. Mengapa sesuatu itu dibuat? Karena fungsi manifest itu ya fungsi yang senyatanya. Mengapa sesuatu dibuat itu yang senyatanya apa sih?
Kalau berbicara pilkada, maka tujuannya adalah pemenangan, untuk menang dan bisa dilantik selanjutnya, kemudian menjalankan amanah, membawa amanah itu membangun daerah lebih baik. Itu fungsi manifest. Kalau fungsi laten adalah apa yang jadi fungsi dari dibalik itu semuanya yang publik relatif tidak tahu. Apa sih sebetulnya? Oh, dia pengen lebih benar, lebih famous, lebih bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Ada sebagian pengen lebih kaya, ada sebagian pengen lebih mudah dalam jalur, misalkan kalau artis, tentunya tidak semuanya, ingin lebih fluently untuk menampilkan keartisannya karena mungkin lebih banyak diundang oleh banyak orang. Itu ketika dihubungkan dengan pilkada. Tapi coba dihubungkan dengan bagian dari pilkada, yaitu proses kampanye. Apa fungsi manifest dan fungsi latennya? Fungsi manifest dan laten, fungsi manifestnya cebong dan kampret itu kemarin sebetulnya sekali lagi itu digunakan untuk bagaimana pemenangnya itu, calonnya yang didukung itu bisa menang. Tapi kalau fungsi latennya adalah bagaimana ketika sudah bisa menang, dia bisa menjadi bagian dari pemerintahan, bisa membantu mungkin dalam struktur pemerintahan. Kalau di dalam negara itu ada menteri, ada lembaga-lembaga, ada, ya intinya mereka bisa bergabung, diberi amanah untuk menjalankannya. Kalau dalam bahasa negatif itu, ya mereka mendapat jabatan. Tapi kita kan tidak ngomong negatif, kita positif aja. Untuk mereka bisa membantu yang terpilih. Itu fungsi manifest. Tetapi fungsi latennya adalah bagaimana lawan politik pada waktu kampanye itu kalah telak kalau bisa, karena dengan label negatif tersebut. Saudara pecinta masa depan negeri, jalan pagi begini mencerahkan kita semuanya karena kita dalam suasana segar, sehingga berbicara cebong dan kampret pun kita berbicara dengan yang segar. Itu fungsi manifest dan fungsi laten. Sekarang coba kita hubungkan dengan apakah pada Pilkada 2020 masih muncul cebong dan kampret versi 2020. Saudara pecinta masa depan negeri, kalau coba kita petakan apakah masih ada atau tidak, atau muncul lagi atau tidak, kita petakan ya. Pertama, kemarin pada waktu 2019 atau 2018 awal muncul cebong dan kampret, itu karena suasana fist of fist dalam proses pertarungannya. Ya, hanya 2 calon, sehingga kemudian memunculkan semangat yang tinggi antara pendukung satu dengan lainnya. Yang kedua, tema SARA, suku, agama, ras, dan golongan masuk di dalamnya. Para pendukung yang kemudian dihubungkan SARA ini masih bisa dimainkan oleh tim. Yang ketiga, tema tersebut tema nasional yang sangat mudah untuk dimanfaatkan, berbeda dengan tema sekarang pilkada lokal yang kemungkinan tidak seperti kemarin. Yang keempat, berbicara, ini keempat ya, berbicara pendukung partai politik, koalisi partai politik, konfigurasi 2019, banyak daerah itu berbeda. Ya ada sama sih, tapi banyak yang berbeda. Melihat dari 4 alasan atau penjelasan tersebut, saudara pecinta masa depan negeri, maka kita bisa mengkalkulasi, bahkan kemudian menyimpulkan apakah masih ada
Bagaimana menurut saudara? Kalau menurut saya sih kecil kemungkinan ada. Seandainya ada, itu tidak sampai 10%. Karena daerah kita heterogen dan kemungkinan besar mereka konfigurasi 4 hal tadi itu berbeda dengan 2019. Jadi kalau menurut saya seandainya ada, itu adalah di bawah 10%. Jadi kita masih tetap antisipasi dengan yang 20 atau 90% yang oke dan yang 10 kemungkinan terjadi. Saudara, pecinta masa depan negeri. Jadi kalau melihat 10% yang berpotensi itu, maka kita perlu antisipasi untuk apa yang akan terjadi di daerah-daerah yang 10% itu. Mengapa saya memetakan 10%? Karena memang ada beberapa daerah yang di situ berpotensi terjadi cebong dan kampret versi pilkada. Ayo sekarang kita langsung meneropong daerah kita masing-masing. Potensi tersebut mungkinkah terjadi? Sekarang kita ambil yang 90%. Yang 90% tidak terjadi. Oke, ini aman. Maksudnya ya sudah, ya pilkada kontestasi. Intinya adalah mencari calon kemudian bisa memimpin daerah. Itu yang pertama. Jadi ini tidak ada masalah yang 90%. Jadi mereka mengikuti tahapan, proses pendaftaran ya daftar, kampanye hari tenang, coblosan diikuti aja. Dan tidak, seandainya ada yang mau memainkan terkait dengan manifest dan laten dalam proses cebong dan kampret ini, menurut saya kok kecil kemungkinan ya. Ya, sekarang adalah mungkin saudara pecinta masa depan negeri termasuk yang 10% yang kemungkinan potensi untuk munculnya cebong dan kampret ada. Oke, sekarang kalau memang ada, bagaimana cara hal itu tidak menjadi bahaya terkait dengan apa yang terjadi di daerah atau pembangunan daerah. Kalau kita langsung melihat yang akhir dari proses cebong kampret versi 2019, maka kemungkinan juga sulit terjadi karena bersatunya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kemudian melunturkan ideologi yang dibuat oleh para cebong atau para pembuat label cebong dan kampret. Sekali lagi, mereka bersatu. Jadi kalau misalkan pemimpin kita itu bersatu, maka orang-orang yang ingin mendapatkan sesuatu, fungsi laten tadi, itu kemudian agak kecewa karena dia sudah membuat label yang panjang dan kemudian bisa, dalam bahasanya sih, bisa berpengaruh terkait dengan kemenangan dan kekalahan. Padahal apa ya, kalau berbicara nasional mungkin sedikit banyak berpengaruh, tapi tidak pada coblosannya, maksudnya tidak berpengaruh pada pilihan. Tetapi kalau dia besar temanya, maksudnya menjadi isu politik yang luar biasa, itu iya. Tetapi kalau dia kemudian berpengaruh terhadap pilihan pemilih, menurut saya kok tidak ya. Karena mereka itu, maksudnya para pemilih relatif sudah cerdas. Nah, sekarang adalah kita melihat pada proses yang ada sekarang pada proses pilkada ini. Pada proses pilkada ini, menurut saya relatif orang-orang yang pengen bermain dengan cebong dan kampret itu kemungkinan tidak sebesar dibanding pada waktu kemarin. Dan apakah dia berpengaruh? Menurut saya nggak terlalu berpengaruh sih. Yang 10% tadi kemungkinan cukup sampai membuat isu yang sensasional. Tapi kalau kembali kepada bersatunya Pak Prabowo, Pak Jokowi, maka selesai sudah. Pecinta masa depan negeri, saudara,
Semoga bermanfaat, semoga menjadi inspirasi kita pada persiapan Pilkada 2020. Fungsi manifest dan fungsi laten sebagai solusi mengupas tuntas terkait dengan apa yang akan terjadi pada 9 Desember 2020. Saudara pecinta masa depan negeri, like, subscribe, and share. Semoga ada manfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.